Selamat siang Surabaya. Perkenalkan saya Nyoman Aryawan. Saya dari Bali, dari Denpasar tepatnya. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali berkat support dukungan dari One Vision dan juga dukungan dari para pemimpin Anda, leader Anda di Surabaya, di Jawa Timur ini, dan tentunya juga berkat dukungan dari Tiens Group. Saya pada siang hari ini diberi kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan nanti ini dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa dapat manfaat tentunya untuk kesuksesan Anda semua. Bagi yang pertama kali hadir ke Vision Seminar pada siang hari ini, tip dari saya, saran dari saya, nikmati saja acaranya Bapak Ibu. Entah Anda sudah nyaman atau belum nyaman Bapak Ibu, bertahan Bapak Ibu, nikmati saja atau pura-pura nikmati saja Bapak Ibu. Ya, tidak apa-apa. Karena apa Bapak Ibu? Karena momen Anda pertama kali datang ke Vision Seminar bisa jadi akan menjadi titik awal perubahan hidup untuk Anda yang sangat luar biasa ke depannya nanti. Jadi bagi Anda yang masih mungkin, loh kok diajak ke seminar seperti ini? Kok musik, joget, tepuk tangan dan sebagainya? Saya pernah seperti Anda Bapak Ibu. Saya pernah seperti Anda. Saya hadir ke Vision Seminar. Saya bingung. Tapi kok banyak orang yang gila Bapak Ibu? Betul apa betul? Banyak orang gila. Waktu itu saya berpikir saya yang waras sendiri. Tapi beberapa saat Bapak Ibu yang naik ke panggung mengatakan persis seperti apa yang saya katakan barusan. Jadi kalau sendiri waras sisanya gila, kan nggak mungkin Bapak Ibu. Yang benar walaupun agak aneh karena terlalu banyak ya pasti waras mereka. Tapi kalau kita sendirian yang merasa waras tapi berbeda dari orang kebanyakan, hati-hati. Karena ciri-ciri orang sehat adalah mampu beradaptasi dengan lingkungannya Bapak Ibu. Jadi saran saya Bapak Ibu sudah beradaptasilah biar Anda sehat. Kalau yang lain tepuk tangan. Ya yang lain joget, ikut saja joget. Karena ciri-ciri orang sehat yang kedua adalah berenergi. Semangat Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau siang hari ini yang lain semangat semua, Anda agak lesu, ya agak malas-malasan, hati-hati. Kalau nggak arteri di sini, bisa juga arteri di sini Bapak Ibu. Hati-hati. Bisa-bisa gejala jantung atau stroke. Ringan pun stroke Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Jadi semasa Anda bisa bersemangat, bersemangatlah. Nikmati acaranya. Saya pernah di posisi Anda, saya nikmati acaranya dan saya bersyukur bertahan mengikuti Vision Seminar tersebut. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya mendapat manfaat yang luar biasa dari hadir pertama kali ke Vision Seminar. Ya. Dan nanti Anda juga pasti akan berterima kasih kepada pengundang Anda karena telah diajak ke seminar yang agak berbeda. Tapi pada akhirnya Anda akan tahu bahwa pengundang Anda sangat peduli dengan kehidupan Anda, kesehatan dan kesejahteraan Anda. Tepuk tangan dulu untuk para pengundang Anda Bapak Ibu. Saya juga berterima kasih sekali pada host couple di Surabaya, Pak Dodi dan khususnya ya sepasang host couple Pak Hari dan Ibu Desi yang sejak kemarin saya datang walaupun agak terlambat pesawatnya tapi dengan sabar dan baik sekali membantu saya. Saya ucapkan terima kasih Pak Hari, Ibu Desi, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan bagaimana saya berjuang di usaha ini, saya akan memperkenalkan diri dulu karena pada dasarnya Bapak Ibu saya sejak kecil nggak pernah punya cita-cita. Setiap ditanya oleh guru, ditanya orang tua, saya tidak pernah punya cita-cita menjadi distributor MLM. Saya nggak tahu dengan Anda, mungkin ada yang pernah ya berdoa, Tuhan semoga saya bertemu bisnis yang luar biasa, bisnis MLM. Ada nggak Bapak Ibu? Ada? Oh ada banyak di Surabaya. Tidak ada Bapak Ibu. Saya juga tidak pernah. Tidak pernah bercita-cita. Tidak pernah juga berdoa akan bertemu bisnis multi level marketing. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayah saya seorang pegawai negeri sipil, seorang kepala sekolah. Dan juga untuk membantu ekonomi keluarga beliau juga berkebun. Yang mengelola perkebunan keluarga. Dan ibu saya seorang pedagang hasil bumi. Jadi Bapak Ibu sejak kecil saya sudah dididik untuk disiplin. Belajar harus giat. Di sekolah harus juara.
Kalau orang tua ke kebun harus bantu di kebun. Ya waktu kecil stres Bapak Ibu, nggak enak sekali. Karena harusnya masa kecil masa indah bermain dan sebagainya. Teman-teman sebaya saya umumnya ya pada enak-enak hidupnya. Sekolah bermain seperti itu. Tapi satu hal Bapak Ibu, orang tua saya terutama ayah saya selalu berpesan. Sejak saya masih kecil, kalau kamu mau sukses harus mau kerja keras. Kalau mau sukses harus mau belajar. Bahkan walaupun nggak pernah ikut MLM, itu ayah saya pintar sekali membangun visi. Waktu kecil saya diberitahu begini, kamu sekolah yang rajin, belajar giat, rajin juga bantu orang tua. Suatu saat nanti kamu sukses, pulang ke kampung, bawa mobil sedan Corolla, buat orang tua bangga. Itu sering diucapkan Bapak Ibu, saya nggak tahu kenapa. Tapi zaman saya kecil itu yang namanya sedan Corolla itu memang keren sekali. Wah sekali Bapak Ibu di zamannya. Ya, itu yang sering dikatakan orang tua saya, ayah saya terutama. Dan saya nggak ngerti Bapak Ibu. Untung saya ketemu Tiansi akhirnya. Saya bisa pulang kampung bawakan sedan BMW Bapak Ibu. Ya. Jadi itu sekilas masa kecil saya habiskan SD, SMP, SMA di Bali bagian utara, di Singaraja. Kota yang agak mirip-mirip dengan kota yang di Jawa. Ya karena sejak dulu pernah dipakai ibu kota provinsi. Jadi kehidupan itu beragam Bapak Ibu. Etnis campur semua. Agak mirip seperti di Jawa. Mungkin satu-satunya kota di Pulau Bali yang sangat mirip suasananya seperti di Pulau Jawa ini. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, selesai SMA saya pingin cepat-cepat kerja. Kerja biar bisa punya uang sendiri, nggak lagi minta ke orang tua. Nah kebetulan kalau di Pulau Bali, di Pulau Dewata, masa-masa awal tahun 90-an itu industri pariwisata itu sedang pesat-pesatnya berkembang. Jadi kebutuhan tenaga kerja itu tinggi sekali. Akhirnya saya putuskan untuk sekolah pariwisata, cukup sekolah sebentar, 2 tahun saja, dan setelah itu bisa bekerja. Punya penghasilan sendiri, nggak minta lagi sama orang tua. Ya walaupun ayah saya sebetulnya pingin saya sekolahnya ke Jawa. Kalau bisa ke Malang, ke Surabaya, ke Jogja, ke Bandung, seperti itu kiblatnya kalau di Bali, mau sekolah, ya mau kuliah yang baik seperti itu. Nah singkat cerita, saya akhirnya sekolah 2 tahun, dan bahkan sebelum tamat sekolah, saya sudah diterima bekerja juga. Nah waktu itu kenapa saya ingin cepat kerja Bapak Ibu? Di Bali tahun-tahun 90-an itu kalau kita bekerja walaupun fresh graduate ya baru tamat sekolah, tamat kuliah, tamat diploma itu bekerja itu gajinya kira-kira kalau dapat di perusahaan hotel internasional itu sekitar 500 juta Bapak Ibu. 500 juta. Tahun 90-an itu gaji pegawai negeri sipil, gaji bapak saya nggak sampai 500 juta Bapak Ibu. Jadi saya baru tamat sekolah cuma 2 tahun saja, bahkan belum tamat diterima kerja, gajinya 500 juta. Wah keren sekali Bapak Ibu, rasanya keren ya. Seperti itu. Nah saya bekerja, singkat cerita akhirnya setelah saya bekerja itu, saya ketemu pasangan hidup saya menikah. Tanggung jawab meningkat, saya harus benar-benar mikirkan masa depan keluarga. Makanya saya putuskan akhirnya untuk fokus serius berkarir bekerja di pariwisata. Jadi saya kerja keras Bapak Ibu, ya pokoknya teman sudah pulang, saya belum pulang, seperti itulah. Ya teman-teman yang kerja di perusahaan, seperti saya mungkin mengerti. Ya untuk meniti karir ya kita harus punya loyalitas, disiplin, ya sikap yang baik seperti itu. Akhirnya 3 bulan saya kerja keras, udah dipromosikan menjadi seorang supervisor. Wah senang Bapak Ibu, gajinya naik. Berpikir wah ini bagus untuk masa depan keluarga saya. Saya kerja keras lagi Bapak Ibu, meniti karir, nggak berselang lama, saya dipromosikan menjadi seorang asisten manajer. Nah itu sering, ya, waktu jadi karyawan terbaik, supervisor terbaik, asisten manajer terbaik seperti itu. Saya kerja keras lagi Bapak Ibu, akhirnya menjadi seorang manajer, walaupun masih manajer junior. Wah saya senang Bapak Ibu, udah bisa mulai beli rumah, beli mobil seperti itu. Nah sudah bersyukur. Saya kerja keras lagi Bapak Ibu, dipromosikan lagi menjadi manajer kepala bagian senior. Saya waktu di tempat kerja, memang kadang-kadang sering juga dikenalkan peluang-peluang usaha oleh teman-teman, kadang-kadang ngisi waktu dan sebagainya. Coba-coba usaha dan sebagainya. Saya pernah coba usaha sama teman jual beli mobil. Nggak jalan. Saya coba jual beli properti. Sayangnya juga nggak jalan. Teman-teman juga banyak nawarin MLM Bapak Ibu. Tapi saya nggak pernah mau ikut, nggak pernah tertarik. Di kantor, di tempat kerja, setiap ada karyawan yang ikut multi level marketing, kami tidak marahi, tapi kami kasih nasihat yang baik. Yang bijaksana Bapak Ibu. Biasanya begitu. Ya, biasanya kami sarankan untuk ya sudah tidak usah repot-repot ikut MLM. Toh si ini kemarin gayanya ikut MLM mau pensiun muda,
mau bebas waktu, bebas finansial. Akhirnya kerjaannya masalah, keluarganya masalah, uang nggak punya. Nah itu biasanya nasihat yang selalu saya berikan kepada teman-teman ataupun staf saya yang ikut-ikutan MLM seperti itu. Singkat cerita Bapak Ibu, suatu ketika atasan saya ini, teman baik saya ini, Bapak Edi Kristanto ini, minta waktu. Selesai bekerja, ya sepulang kerja, mau membahas sebuah peluang usaha. Saya pikir mau ngomongin jual beli mobil lagi, jual beli properti lagi, atau apa. Kami juga pernah coba buka franchise, tapi gagal juga Bapak Ibu. Ya, saya pikir mau ada peluang usaha yang mirip-mirip begitu. Setelah kami ketemu, beliau langsung to the point Bapak Ibu. Beliau bilang gini, Ari, saya ketemu peluang usaha, tapi jangan kaget. Ini multi level marketing. Jadi beliau langsung, walaupun dibilang jangan kaget, saya kaget juga Bapak Ibu. Dan saya tertawa seperti Anda itu. Beliau cerita sebentar, langsung saya bantah. Karena walaupun atasan kami sudah berteman baik cukup lama. Saya bantah terus Bapak Ibu. Dan saya nasihati beliau. Apa nanti kata karyawan, apa kata teman-teman, bagaimana nanti begini begitu. Selama ini kita yang selalu menasihati orang untuk tidak ikut MLM. Bagaimana kata orang, bagaimana kata orang. Akhirnya beliau menyerah Bapak Ibu. Beliau berhenti. Beliau bilang begini, saya sudah yakin sejak awal, kamu nggak mungkin akan ikut. Itu yang beliau katakan. Tapi saya yakin kamu nggak akan bergabung. Makanya kamu saya cari terakhir, dia bilang. Itu, dan kenyataannya benar. Setelah saya cek, ternyata teman-teman yang lain itu pada mau ikut. Saya nggak dikasih tahu. Pantesan kadang-kadang cerita-cerita apa tuh saya nggak ngerti, ternyata ngomongin Tiansi ini. Nah Bapak Ibu, wah setelah itu beliau katakan juga, ya sudahlah, kamu nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi anak saya si OB yang sering asma akut, kamu kan tahu anak saya sering masuk rumah sakit karena asma. Sekarang kok setelah produk Tiansi ini saya cobakan, udah nggak pernah kambuh lagi. Ya itu beliau katakan. Nebulizer di rumah udah nggak pernah dipakai lagi. Ya sudah Bapak Ibu, saya tetap senang karena saya nggak jadi diajak MLM. Akhirnya beliau bilang, ini siapa tahu nanti butuh produknya, ini ada brosurnya. Ya sudah, saya minta brosurnya, saya pulang ke rumah. Sampai rumah istri saya nanya, ini apa? Kan udah ada juga di brosur produk juga adalah yang bulat-bulat itu ya. Ada yang 3 kakinya, seperti ada yang itu curiga Bapak Ibu, istri saya curiga. Ini MLM seperti yang kemarin si ini nyari ke rumah, ngajakin. Ya sudah saya taruh aja brosurnya. Seperti itu Bapak Ibu proses awalnya. Beberapa hari setelah pertemuan saya dengan calon sponsor saya, Bapak Edi Kristanto waktu itu, saya berpikir, karena saya tahu anak beliau memang sering masuk rumah sakit. Ya, beberapa kali bahkan hampir-hampir fatal juga kondisinya karena asmanya memang akut sekali. Tapi beliau bilang bahwa anaknya sudah nggak pernah kambuh lagi dari asmanya. Nah saya berpikir juga Bapak Ibu, anak saya yang kedua. Ya anak yang cowok sering sakit-sakitan, sering radang, panas tinggi, bahkan beberapa kali sudah step. Walaupun terus berobat, suatu ketika sedang tidur Bapak Ibu. Ya untung istri saya tahu dan cepat dibawa ke rumah sakit. Ya itu sudah berlangsung cukup lama. Saya berpikir Bapak Ibu, kalau anak teman saya itu bisa sembuh, waktu itu dibilangnya obat Cina dari Tiansi dari Cina. Saya berpikir anak saya kemungkinan juga bisa sembuh. Tapi saya sudah terlanjur negatif, terlanjur berdebat dengan calon sponsor saya. Saya nanya juga nggak enak, kondisinya nggak nyaman Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu yang mungkin kebetulan belum gabung, baru dikasih informasi, kalau Anda belum sempat negatif dengan pengundang Anda, entah itu keluarga atau teman Anda, mending nggak usah negatif dulu Bapak Ibu. Ya, saya sudah dulu pernah mengalami. Kadang berdebat, saya nggak enak nanya-nanya lagi. Saya berpikir gimana caranya biar anak saya juga bisa coba produk dari Cina ini, produk dari Tiansi. Nah, pas waktu itu ibu kandung saya berkunjung ke Denpasar. Saya punya ide nyeleneh Bapak Ibu. Saya pikir mudah-mudahan karena saya negatif MLM, di pikiran saya MLM itu negatif sekali. Saya pikir mudah-mudahan siapa tahu nanti kalau ibu saya yang ikut berperan, mudah-mudahan anak saya sembuh dan MLM yang ini nggak seperti yang lain-lain, itu pikiran saya. Aneh Bapak Ibu, yang nyeleneh sekali. Akhirnya saya bilang ke ibu saya, Bu minta uang 500.000. Ibu saya bilang, pakai apa? Pokoknya ada, saya perlu dan ini penting dan positif pokoknya, nggak ada hal-hal negatif saya bilang. Saya kalau boleh minta uang 500.000, kalau nggak ya nggak apa-apa saya bilang. Ibu saya bingung juga tapi ya diberi. Ya anak sudah gede, sudah berkeluarga minta uang gitu ya.
Nah, kemudian setelah itu di brosur produk yang saya diberikan oleh atasan dan teman saya Bapak Edi Kristanto itu, di dalamnya saya lihat, kan kalau mau beli produk biasanya harus daftar, harus punya kartu anggotanya. Di dalam brosur itu, calon sponsor saya ini pintar sekali. Udah ditulisin di sana, sponsor Edi Kristanto. Akhirnya apa? Saya ke stokis saja sendiri Bapak Ibu. Saya ke stokis sendiri. Tinggal isi lagi sisanya, tanda tangan. Ya saya cari produk untuk anak yang sering panas tinggi, radang, step. Utamanya waktu itu saya banyak konsumsikan zinc untuk anak saya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, mujizatnya datang. Anak saya memang sejak konsumsi rutin zinc ini, kok nggak pernah kambuh lagi. Nggak pernah kambuh lagi, radang panas tingginya nggak pernah step lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, produk Tiansi memang bagus sekali. Nah kemudian setelah anak saya sembuh, saya mulai juga cerita Bapak Ibu ke teman-teman. Sesama teman yang punya keluarga sakit atau ada masalah dengan kesehatan. Kebetulan teman dekat saya, seorang manajer juga di perusahaan, orang tuanya stroke sudah 3 tahun. Kebetulan beliau juga baik sekali sama saya, kita teman baik. Saya rekomendasikan, Pak coba ya, saya nggak berani jamin tapi anaknya Pak Edi sembuh, anak saya sembuh, coba aja Pak, pakai produk Tiansi ini. Orang tuanya, ayahnya udah stroke 3 tahun. Kebetulan kami tinggal di perumahan yang sama. Setelah rutin konsumsi sekitar 3 bulan Bapak Ibu, mulai bisa berjalan lagi. Dan saya lihat Bapak Ibu jalan di perumahan. Nah, itu kesaksian yang menurut saya pribadi itu luar biasa. Kaget juga Bapak Ibu. Karena ada obat lain yang katanya hebat, itu bahkan dibilang obat dewa, rasanya nggak secanggih ini Bapak Ibu. Ya kan? Ini orang stroke 3 tahun bisa jalan lagi. Akhirnya saya semakin rajin ceritakan ke beberapa rekan. Bahkan ada teman saya juga, supervisor di perusahaan, istrinya kista. Udah 6 tahun menikah nggak bisa hamil istrinya. Akhirnya saya coba aja, rekomendasikan coba. Akhirnya dicoba. Dan tetap dibantu juga oleh suaminya tentunya. Ya. Akhirnya hamil Bapak Ibu. Akhirnya hamil. Saya cuma rekomendasikan produk saja. Dan saya tidak terlibat apapun Bapak Ibu. Ya, saya serahkan pada suaminya untuk mengurusnya. Padahal sebelumnya udah cuti kerja lagi biar kondisinya fit. Nggak bisa. Obat terus Bapak Ibu, udah ke dokter. Luar biasa Bapak Ibu. Produk Tiansi memang hebat sekali. Nah, dari sanalah Bapak Ibu awalnya bergabung dan menjadi distributor Tiansi ini. Kemudian sponsor saya belakangan menghubungi lagi. Nanya-nanya lah gimana gitu. Ceritanya follow up. Beliau cuma tanya-tanya. Gimana anak katanya udah baikan seperti itu. Terus beliau tanya. Sudah gabung Tiansi kan ya? Gitu. Beliau tanya. Saya bilang sudah. Terus beliau tanya sponsornya siapa? Beliau tanya terakhir sponsornya siapa? Saya bilang ya bapak lah sponsornya. Saya bilang. Kan di brosur sudah isi formulir. Dan sudah ada nama dan ID Bapak. Saya tinggal isi sisanya, saya ke stokis, selesai. Bapak lah sponsor saya bilang. Oh iya, bagus gitu. Ya, aduh Bapak Ibu, kebayang gak? Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ketemu mungkin teman-teman yang negatif, apa itu masih bisa jadi good lion Bapak Ibu. Tenang saja, sabar ya. Ya mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu yang negatif tidak punya anak yang sakit-sakitan seperti saya. Atau dia sendiri gak usah sakit dulu kalau bisa gabung aja kan. Tapi kalau memang ada yang negatif kadang-kadang Tuhan akan membukakan jalannya dengan cara beliau sendiri. Kita gak pernah tahu. Ya menjadi distributor Tiansi karena saya aktif rekomendasikan produk-produk Tiansi ini. Bonusnya Bapak Ibu, bonus pertama saya terima Rp700.000. Sedikit. Ya dibandingkan misalkan gaji saya kan sedikit ini. Tapi saya herannya, kok MLM ini rasanya saya belum kerja, kok ada uang 700.000. Teman saya udah 5 tahun ikut MLM, bonusnya 300.000. Ya saya berpikir juga ini kan belum ngapa-ngapain saya. Saya cuma cerita, saya bilangnya malah saya nggak berani jamin. Saya bilangnya kalau emang nggak mau nggak usah gabung. Yang penting coba produknya. Nah begitu saja, malah ngasilin 700.000 bulan pertama. Bulan kedua mulai 1 jutaan Bapak Ibu. Dan setelah itu nggak pernah bonus saya di bawah 1 jutaan. Ya. Nah kemudian ya karena sudah mulai saling enak ngomongin Tiansi ya, terutama produknya. Saya tanya, Pak sebetulnya kalau mau kembangkan ini bisnisnya ini, jaringannya ini bagaimana caranya saya bilang. Ya. Karena toh produknya bagus. Saya berpikir sederhana, kalau MLM Tiansi ini logikanya aman lah. Karena
Ya orang bilang terima kasih loh, sembuh, sembuh, sembuh. Ada bonusnya juga, beneran lagi ada bonusnya. Saya bawa slip bonus 700 ribu itu kemana-mana. Dan saya kasih tahu teman-teman, jangan tertawa. 700 ribu memang kecil. Sampai hilang akhirnya slip itu saya bawa kemana-mana Bapak Ibu. Ya untuk meyakinkan bahwa ini nggak seperti yang kita dengar. Ya sibuk-sibuk nggak ada uangnya. Apalagi bulan depannya udah di atas 1 juta, setelah itu terus naik, terus naik. Nah waktu saya tanya kepada sponsor saya, gimana cara ngerjakannya? Sponsor saya juga nggak ngerti Bapak Ibu, gimana cara ngerjakannya. Karena beliau juga baru cerita-cerita produk saja. Akhirnya ternyata sudah ada di Denpasar pertemuan Tiansi. Katanya sudah ada pertemuan rutin seminggu sekali. Nah masalahnya pertemuan MLM, saya dan sponsor saya kita juga agak canggung Bapak Ibu. Karena saya dengar-dengar kan pertemuan MLM itu aneh-aneh kan, cuci otak. Ya, nanti dijaga di pintu sebelum gabung, sebelum keluar uang nanti nggak dikasih pulang, macam-macam lah versi yang saya dengar dulu. Sponsor saya juga canggung juga ke pertemuan, Bapak Ibu. Akhirnya saya yang nekat jadi korban pertama. Oke Pak, nanti saya cari pertemuannya. Saya tanya-tanya, saya dapat jadwal dan tempatnya, saya datang. Ya, saya datang, ya pakai sandal, pakai baju kaos, santai Bapak Ibu, duduk aja. Sendirian, nggak ada sponsor, nggak ada pengundang. Saya datang, cuman mau lihat seperti apa pertemuan Tiansi ini. Pas waktu itu yang jelaskan seorang dokter. Setelah selesai bahasanya begini. Keputusan kami kembalikan kepada Bapak Ibu. Kami hanya menginformasikan saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sikapi dan kalau mau kita bisa bekerja sama. Sukses untuk Anda. Wah saya pegang dompet isinya masih utuh. Saya dengar keputusan saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Akhirnya saya berpikir oh ini kok oke gitu ya. Pertemuannya lumayan. Walaupun ada hal-hal yang saya juga belum nyaman waktu di awal, tepuk tangan terus, dikit-dikit tepuk tangan terus kan. Saya juga di awal kurang lebih seperti itu. Ayo siapa yang mau jujur, Anda juga mungkin awalnya atau sekarang malah belum nyaman juga. Dikit-dikit tepuk tangan, dikit-dikit tepuk tangan. Ada? Ada yang merasa seperti itu? Calon Good Lion berikutnya ya. Seperti itu. Terus saya dengar-dengar ada trainingnya lagi. Wah trainingnya kayak apa? Saya tanya sama sponsor saya juga belum tahu. Beliau juga canggung juga ke pertemuan Bapak Ibu, ya. Akhirnya saya yang jadi korbannya. Udah saya cari pertemuannya. Saya datang Bapak Ibu, namanya dulu NDT, ya. PM sekarang ya, producer meeting. Ada trainingnya. Saya datengin, saya lihat. Lah, yang jadi pembicara Bapak Ibu, waktu itu karena saya masih agak ego, masih agak sombong. Pembicaranya kok kayaknya masih belajar bicara Bapak Ibu, kebanyakan. Ngomongin impian, mobil sport, yang gitu-gitu, yang serem-serem lah. Formula 1, keren-keren sekali saya pikir, ya kan? Ngomongin buku bagus, buku berpikir berjiwa besar. Pengarangnya, siapa? Gitu. Yang bicara nanya ke yang di bawah, siapa pengarangnya? Ya, dulu zaman saya Bapak Ibu, karena memang baru mulai kebanyakan di setiap kota, nunggu cari peringkat leader tinggi itu kan susah. Ya, bintang 5 gitu sudah benar-benar menjadi pionir-pionir pembangun jaringan di kotanya masing-masing. Nah, saya datang, loh, kok ini training kok begini? Kita biasanya kalau di perusahaan trainernya datang dari mana? Dari Singapura, dari Amerika, dari mana-mana, dibayar mahal, ya kan? Kok ini trainernya kok? Saya lihat, kadang-kadang saya begini kan, lihat dari atas bawah. Oh, ini sepatunya nggak disemir ini, lihat. Ini macam-macam. Jadi saya di awal tuh masih ego Bapak Ibu, masih agak sombong begitu. Saya begitu ketemu sama sponsor nanya, gimana pertemuan? Kemarin lumayan Pak yang pertemuan mingguan itu. Terus yang ini trainingnya kacau Pak saya bilang. Trainingnya parah. Kalau kita ajak teman-teman ke sana pasti pada ketawa semua. Akhirnya saya protes banyak Bapak Ibu. Pertemuannya tapi kurang profesional, kurang bagus Pak. Susah kita kembangkan kalau begini pertemuannya. Nah, itu saya dulu masih ego, masih sombong. Terus lama-lama sponsor saya pintar juga Bapak Ibu. Ke pertemuan katanya nggak bagus, teman-teman kan nggak mungkin ajak pertemuan. Akhirnya beliau bilang, kalau kamu merasa mampu, bagaimana kalau kita bikin aja pertemuan katanya. Bikin pertemuan Bapak Ibu, belum ngerti apa-apa. Tapi karena kita agak ego, agak sombong kan, ya sudah Pak kita mending bikin sendiri daripada ajak teman-teman negatif semua nanti. Terus ceritanya ada upline lagi, waktu itu saya baru tahu ada upline lagi yang datang. Upline-nya bilang, dianjurkan ya udah AOin pertemuan yang ada saja. Ikut saja nggak apa-apa, tapi kita nggak terima. Wah nggak bisa Pak, pokoknya kalau itu malah negatif, mending nggak usah pertemuan. Kita cerita aja,
Ya mending kita cerita kesehatan aja lah, cerita produk aja daripada pertemuan teman-teman negatif. Akhirnya upline ini juga ya sudah. Kalau emang benar-benar mau buat pertemuan. Akhirnya kami nekat merintis pertemuan Bapak Ibu. Ya mulai dari mengundang teman-teman kerja. Bingung siapa pembicaranya? Nggak ada. Akhirnya sponsor saya bilang, ya sudah coba kamu aja dah bagaimana katanya. Saya korban lagi Bapak Ibu, volunteer lagi relawan. Wih ngomong apa Pak? Produknya aja nggak hafal segala macam. Dan waktu itu kalau produk masih harus pegang kotaknya Bapak Ibu. Gini, gambar tulang. Hafalin semua materi yang ada di materi pertemuan mingguan atau OP kita itu kita hafalkan semua. Saya belum hafal, wah nggak ngerti. Coba aja nggak apa-apa. Undangannya teman-teman Bapak Ibu, teman-teman di kantor. Atau teman-teman kerja atau undangannya teman. Sedikit paling cuma 15 orang. Kita jelaskan mendadak jadi orang kesehatan. Saya ketukar Vitality sama Sing Bapak. Kotaknya mirip sama kecilnya sama abu-abunya. Sing yang naik Vitality. Sponsor saya bilang, saya juga bingung apa maksudnya, saya sudah nggak lihat apa-apa Bapak Ibu, gelap semua. Padahal cuma 15 orang. Iya, itu prosesnya Bapak Ibu. Saya ngomong antioksidan. Kebetulan ada teman yang saya undang. Gayamu ngomong apa itu antioksidan? Itu OP atau apa itu Bapak Ibu? Pertemuan apa? Kita ceritanya pertemuan tapi kita jelasin dia nyeletuk gitu loh Bapak Ibu, berbalas pantun. Diketawain, wah sejak kapan kamu jadi dokter apa macam-macam. Seperti itunya Bapak Ibu. Seperti itunya di awal. Ya prosesnya. Menarik sekali lah Bapak Ibu. Singkat cerita, kami teruskan saja. Ada teman yang gabung, ada yang tidak, kami teruskan saja. Akhirnya Bapak Ibu, waktu itu mulai ada di Denpasar yang namanya Vision Seminar. Upline luar kota datang bilang, pokoknya ini pertemuan hebat. Pertemuan luar biasa. Wah promosinya terus hebat luar biasa. Saya nggak ngerti kayak apa pertemuannya. Saya bilang bagaimana kita promosikan, kita nggak pernah tahu apa itu Vision Seminar. Pokoknya promosikan aja Pak, pokoknya ajak yang banyak. Promosikan ajak yang banyak. Ditanya cuman gitu aja jawabannya, ajak yang banyak promosikan. Saya akhirnya nekat juga Bapak Ibu. Saya cari teman-teman. Datang, ini ada pertemuan besar. Murah tiketnya 50.000. Kalau kamu ikut seminar, berapa bayar biasanya? 500.000, 300.000, jadi apa? Dapat sertifikat makan siang saya bilang. Ini cuma 50.000 saja sama teman. Datang ya. Ini tiketnya 50.000-nya mana? Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Karena saya juga belum tahu apa itu Vision Seminar. Kayak apa pertemuannya? Pokoknya datang dulu lah. Saya nggak mau ngajak kamu gabung Tiansi. Datang seminarnya aja, kita bicarakan nanti. Akhirnya berpikir juga teman-teman Bapak Ibu, datang juga. Ya lumayan banyak datang. Terakhir saya tanya setelah Vision Seminar. Acaranya seperti ini, banyak yang datang. Saya pikir, wah kalau segini banyak yang datang, masa semua orang kena tipu saya pikir ya. Wah kan nggak mungkin. Ya, kalaupun saya negatif, tapi kan segini banyak masa saya benar segini orang salah, kan nggak mungkin. Saya akhirnya nikmati aja acaranya Bapak Ibu ya. Pura-pura nikmati aja acaranya sambil lihat kayak gini acaranya seperti itu. Terus pembicaranya tapi Bapak Ibu waktu itu. Wah, di depan bicara. Beda orang sukses dengan orang gagal. Kalau orang sukses, pagi sarapan pagi di Belgia. Makan siang di Belanda, kencing di Belanda. Makan malam di Jerman, kencing di Jerman. Saya pikir sombong sekali pembicara ini. Tapi benar juga orang beliau emang ke sana Bapak Ibu. Emang sehari 3 negara. Kalau Anda gagal, Anda kencing di mana katanya. Wih, keras sekali Bapak Ibu. Keras sekali. Merah juga telinganya. Tapi benar Bapak Ibu. Ya, saya tersinggung tapi pembicaranya benar, orang beliau nggak sombong kok, emang beliau ke sana memang. Saya pikir wah ini kok belum pernah kerja, masih muda, katanya kerja keras. Tapi menurut saya enggak lah. Tiansi ini nggak kerja keras Bapak Ibu, nggak kerja keras. Kerja di luaran itu lebih keras. Lama lagi Bapak Ibu, nggak tahu ujungnya sampai di mana. Saya lihat pembicaranya, masa segitu dibilang kerja keras, tapi kehidupannya dapat mobil mewah, BMW, bisa liburan ke luar negeri, bebas waktu, masih muda, nikah, ngurus anak, di rumah terus sama istrinya. Pikir menarik juga, ya, menarik juga Bapak Ibu bisnis ini. Saya udah kerja belasan tahun, kerja keras rasanya nggak bisa seperti itu. Hanya punya rumah biasa, mobil biasa. Dalam hati saya pikir, wah ini mantap ini seminar. Akhirnya teman-teman saya tanya, gimana seminarnya? Bagus, top. Join nggak? Pikir-pikir ya.
Tanya lagi gimana? Bagus, bagus, bagus. Top, top, memang hebat ini Tiansi ini. Gabung, ntar ya. Nyesel nggak? Nggak sih, bagus, bagus. Itu pikir-pikir apa segala macam. Hanya beberapa yang gabung Bapak Ibu. Tapi dari beberapa yang gabung itu sekarang ada juga beberapa jadi bintang 8. Ya, jadi itu Bapak Ibu proses saya di awal. Kemudian setelah kami semakin mau menekuni bisnis Tiansi ini, tapi kadang-kadang kita juga dengar Bapak Ibu dari orang-orang, dari prospek yang negatif, orang yang kita temui negatif, kadang-kadang masih juga punya versi-versi cerita yang aneh-aneh, yang negatif tentang Tiansi, tentang MLM. Dan di awal kami belum cukup punya informasi yang bisa membuat kami yakin untuk benar nggak ini Tiansi ini. Karena kalau sampai nggak benar, nanti sia-sia, buang-buang waktu, sia-siakan pekerjaan. Nah akhirnya tahun 2005 awal, 2004 kami mulai kerjakan, terus 2005 awal kebetulan di Kuala Lumpur, di KL waktu itu ada konvensi internasional, pembagian mobil mewah untuk Indonesia dan juga kawasan Asia Pasifik. Akhirnya waktu itu saya bersama sponsor saya dan beberapa grup berangkat ke Malaysia, biaya sendiri Bapak Ibu. Tujuannya apa? Biar tahu benar nggak Tiansi ini katanya mau bagi mobil, Mr. Lee Jin Juan tuh ada apa enggak dan sebagainya dan sebagainya. Sering sekali rumor-rumor negatif, komentar-komentar negatif Bapak Ibu, katanya pabriknya nggak ada, pemiliknya itu bohong dan sebagainya. Saya kasih tahu teman-teman grup saya, ayo berangkat ke Malaysia. Bayar, nanya lah teman-teman, bayar lah. Saya bilang mau bisnis ya bayar. Akhirnya kami berangkat. Saya bilang gini ya, biar nggak terus besok nanya lagi, bener nggak Tiansi ini. Kita berangkat aja sekalian ke luar negeri, kamu lihat sendiri. Kalau bener kita jalankan. Kalau Tiansi ini bohong, anggap liburan. Kita selesai ikut Tiansi. Itu yang saya katakan Bapak Ibu. Apa karena kami punya uang? Enggak juga. Apa karena kami punya uang lebih? Tidak Bapak Ibu. Kami anggap ini investasi. Tapi kami mau lihat, pastikan daripada dengar komentar ini itu. Wah akhirnya keren Bapak Ibu. Ke Malaysia berangkat. Nyari informasi apa? Nyari MLM. Gaya sekali Bapak Ibu, keren sekali. Keluar negeri cari MLM. Padahal di Pasuruan banyak Bapak Ibu. Ya enggak? Di Surabaya banyak. Kuburannya MLM malah Bapak Ibu. Ya, banyak arwahnya juga di Surabaya bergendayangan MLM. Masa keluar negeri gayanya cuma cari MLM? Itulah Bapak Ibu, saya dulu nekatnya begitu. Daripada terus komentar begini begitu orang-orang, mending kita lihat. Nah, setelah kita lihat Bapak Ibu, wih bener, bagikan mobil banyak. Dari Indonesia juga waktu itu banyak sekali dibagikan mobil mewah. Dan masih banyak muda-muda dominan Bapak Ibu. Jauh lebih muda daripada saya. Akhirnya saya pulang dari Malaysia bersama grup sepakat untuk fokus mengerjakan bisnis Tiansi ini. Ya. Apapun kata orang, apapun komentar orang, tidak masalah. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Seeing is believing. Lihat dulu, Anda percaya. Mereka belum lihat. Mereka komentar, silahkan versinya mereka. Tapi saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri, saya akan fokus kerjakan bisnis Tiansi. Akhirnya kami semakin serius Bapak Ibu mengerjakan bisnis Tiansi ini. Pulang kerja, belum ganti baju, belum mandi, langsung presentasi. Wah Bapak Ibu mulai agak-agak rapi sedikit pakaian. Minimal pakai kemeja mulai ya. Padahal tadinya kalau di Bali itu Bapak Ibu santai sekali. Pakai celana pendek, bermuda, ya, pakai sandal biasa, pakai kaos. Pulang kerja, berangkat kerja. Enak sekali, tapi sekarang begitu ikut MLM, mulai pakai sepatu, pakai celana kain, pakai kemeja. Teman-teman pada pangling Bapak Ibu, setiap pulang, itu biasanya pas papasan sama teman-teman di tempat istirahatnya, pada nyindir-nyindir. Mau presentasi ya, gitu Bapak Ibu ya. Mulai digoda-goda, ya. Mau ngomongnya salah mereka presentasi, bang berapa persen? Presentasi yang benar tapi salah aja pede mereka. Presentasi ya, saya bilang ya ikut enggak ya sudah. Tapi dalam hati kesal juga sering-sering Bapak Ibu diguyunin. Dan di tempat kerja itu Bapak Ibu, itu banyak sekali yang ngerjain kita negatif segala macam. Pada komentar negatif-negatif lah. Umumnya kita diolok-olok lah Bapak Ibu. Oh ini apa anti MLM sekarang jadi ini itu dan sebagainya. Apalagi dengar mau dapat mobil dan sebagainya, mau pensiun dan sebagainya kan, bebas waktu, wah itu sering kita diguyunin. Untungnya kita sudah berbulat tekad ya untuk fokus mengerjakan usaha ini.
Mereka mungkin tidak pernah punya visi ke depan bagaimana, hanya mau berkarir bekerja, silahkan itu pilihannya mereka. Tapi karena saya mau sukses yang berbeda daripada sukses di tempat kerja, saya fokus kerjakan Bapak Ibu. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi sejak saat itu Bapak Ibu saya fokus di Tiansi dan mulai ya ada peluang-peluang karir apa saya sementara tidak tertarik lagi. Tapi saya masih bekerja Bapak Ibu. Tetap disiplin bekerja, pulang biasanya berangkat pagi, pulang jam 7 jam 8 malam. Ya, itu Bapak Ibu malamnya saya presentasi. Kadang kemalaman baru bisa pulang karena pekerjaan banyak, nggak jadi. Telepon teman, sorry malam ini saya nggak bisa datang. Wah, gimana dong? Besok bisa nggak? Besok saya ngantor juga, kerja juga. Pulang mungkin malam juga. Ya sudah, saya bilang jam 7. Saya bilang jam 7 pagi. Iya, McDonald 24 jam saya bilang. Ketemu jam 7 pagi sebelum ke kantor. Habis itu, habis ngobrol sebentar, habis ngopi, kita sama-sama berangkat kerja. Ayo, oke. Jadi ada caranya Bapak Ibu, ya. Malam nggak bisa, pagi nggak bisa, pagi sekali. Ya, jam 7, jam 6 McDonald 24 jam sudah buka. Bisa ngobrol di sana. Itu yang saya lakukan. Wah, dulu masih bawa papan, semua tulis manual, jelaskan, hafalin semua. Jadi di mobil isinya whiteboard, papan, brosur, produk, kadang pakaian ganti. Pulang jarang ke rumah dulu Bapak Ibu. Istri udah semakin senewan, semakin ngomel-ngomel ya. Takut nanti ikut MLM ini kok terus pulangnya malam-malam. Pergi malam-malam mau jadi apa ini? Kayak gitu ya. Tapi ya sudah, saya sudah fokus karena ini justru demi keluarga. Demi istri dan anak-anak. Saya terus fokus kerjakan Bapak Ibu. Masalahnya kalau pulang dulu sebelum presentasi, bagi Anda yang masih kerja, masih ngantor ya sekarang ini. Kalau Anda mau presentasi pulang dulu ke rumah. Sampai di rumah dibuatin kopi mungkin sama istri Anda. Dulu sebentar. Hidupin TV dulu, baca koran dulu, mulailah Bapak Ibu biasanya. Waduh, jauh ya tempatnya mau presentasi. Aduh, udah malam. Aduh, apa yang mau gabung, jangan-jangan nanti menolak lagi. Ya udahlah, besok-besok aja. Itu umumnya, saya juga alami dulu. Kalau pulang dulu, nanti keburu semakin malam, akhirnya nggak jadi. Ya, belum lagi anak kadang-kadang ya komentar apa dan sebagainya. Jadi saya dulu lakukan biasanya langsung Bapak Ibu. Pulang kantor, pulang kerja, nggak ke rumah dulu. Langsung presentasi, langsung follow up seperti itu. Ya ada beberapa teman saya, ada juga seorang pengusaha sukses juga. Pernah malam-malam Bapak Ibu, kita mau ketemu dengan temannya, tapi rumahnya masuk cukup dalam dan dari tempat parkir itu mobil nggak bisa langsung ke rumahnya, harus lewat gang. Kita bawa whiteboard, bawa produk, bawa apa. Wah Bapak Ibu, itu orang-orang di gang itu pada bingung. Ini ada ngapain malam-malam seperti itu. Sampai di tempat teman saya ini, yang pengusaha ini. Sampai di rumahnya, temannya sendiri. Undangannya nggak ada yang datang Bapak Ibu. Dan kejadian seperti itu sering Bapak Ibu. Ya undangannya nggak datang. Akhirnya kita diskusi, follow up. Ya kita bahas tentang Tiansi lagi. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, itu prosesnya diantaranya yang saya alami. Yang paling parah adalah penolakan atau komentar negatif dari MLM yang lain. Saya pernah beberapa kali bertemu. Karena semangat 45 pokoknya maju terus. Di awal-awal kita nggak ngerti. Ya pokoknya orang yang mau dipresentasi kita hajar saja sudah. Kita susah cari peluang untuk presentasi asal mau hajar gitu ya. Di awal-awal Bapak Ibu semangatnya menggebu-gebu. Beberapa kali pernah kejadian ketemu orang MLM yang lain. Wah itu Bapak Ibu saya pernah. Itu staf saya di kantor pernah nipu saya. Ya dibilang Pak hari Minggu tolong bantu saya. Tapi di luar kota Pak. Ada saudara dan teman-teman saya mau tertarik sekali ikut Tiansi. Wih Bapak Ibu hari Minggu saya libur. Saya luangkan waktu berangkat keluar kota sekitar 2,5 jam dari Denpasar. Sampai tempat yang dituju Bapak Ibu. Biasanya satunya susah, duanya susah. Ini banyak orang sudah kumpul. Saya udah Bapak Ibu senang sekali. Ini cepat ini ya. Cepat berkembang ini jaringan kalau begini. Ya terus presentasi. Ada yang nanya presentasi sedikit, ngomong sedikit, ada yang nyela, ngomong sedikit, ada yang nanya, ngomong sedikit, ada yang nyela. Ternyata mereka semua dari MLM yang lain Bapak Ibu. Ya. Itu staf saya yang nipu saya. Wih saya waktu itu kata-katanya nggak enak lah. Ya sampai Bapak dapat bonus berapa memang dari Tiansi. Bapak kesini jauh-jauh harus beli bensin, harus makan dan sebagainya. Cukup nggak Pak bonusnya? Yang gitu-gitu loh Bapak Ibu. Ya. Itu kan menyakitkan sekali.
Tapi gara-gara diajarkan tidak bertengkar, tidak berdebat lagi, ya terpaksa telan aja Bapak Ibu. Terus saya bilang, ya sudahlah Pak, nggak apa-apa teman-teman, silahkan Anda jalankan MLM Anda. Saya fokus di Tiansi, saya permisi. Ya seperti itu. Tapi di perjalanan saya berhenti, cari hotel, cari restoran, saya makan enak waktu itu. Dalam hati padahal saya geram sekali Bapak Ibu, ya, gara-gara dihina itu. Dan beberapa tampangnya juga nggak kaya lah Bapak Ibu. Saya pikir coba kalau tidak dalam suasana Tiansi, preman saya juga masih, walaupun banyak nggak masalah. Tapi ya gara-gara di bisnis ini lah Bapak Ibu, diajarkan nggak boleh debat, nggak boleh terima aja iya Pak. Padahal dalam hati sih tidak jawabannya, tapi iya. Nah itu Bapak Ibu. Tempaan yang saya rasakan bagus sekali, tanpa sengaja saya dapatkan di usaha ini. Wah kalau dulu Bapak Ibu sedikit aja, emosi sedikit saja, debat ayo nggak apa-apa. Tapi gara-gara di usaha ini, senyum, iya, oke, apa. Ya seperti itu Bapak Ibu prosesnya. Bahkan ada Bapak Ibu, ya itu ngasih kerabat dengan saya, saudara saya. Ini pemain MLM, pindah-pindah MLM terus. Tahu saya ikut Tiansi, beliau ngubungin, nanya-nanya Tiansi. Saya pikir, wih kalau dapat ini, ya dulu saya nggak ngerti loh Bapak Ibu. Saya pikir kan, wah ini kalau sampai bergabung, kan banyak temennya sudah sering ikut MLM. Wah saya tunggu di rumah mau main ke rumah, bukan saya yang ke sana, dia yang mau ke rumah. Wah nanya Tiansi, wah saya seneng. Ya kan nanya-nanya Tiansi begitu. Disuruh jelasin. Saya keluarkan whiteboard papan Bapak. Saya jelaskan. Saya senang sekali Bapak Ibu. Waduh mudah-mudahan ini gabung. Gak berapa lama Bapak Ibu. Ujung-ujungnya jelek sekali. Kalau begini kan ini. Kalau ini kakinya berhenti. Bisa berhenti gak? Saya bilang bisa. Kalau ini bisa berhenti gak? Bisa. Kalau tutup pabriknya bagaimana? Ya tutup saya bilang. Karena nggak boleh berdebat, nggak boleh bertengkar. Ya Aries kayak negatifnya ya seperti itu Bapak Ibu. Saudara sendiri. Dan ntarnya dia nanya-nanya lagi. Ini rumah saya dihina-hina sedikit gitu Bapak Ibu. Terakhir sebelum pulang, mobil saya juga dihina juga. Ini tahun berapa ini? Waduh Bapak Ibu, saudara dipukul salah, diusir salah. Nah yang begitu-begitu loh Bapak Ibu. Saya seringnya, kalau orang nolak biasa, orang yang nggak ngerti ya sudahlah. Tapi kalau kadang-kadang, orang dari MLM lain itu penolakannya itu serem-serem Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur itu tempaan dan saya juga belajar dari sana. Untuk tetap bersabar dan gak usah berdebat dan gak usah bertengkar. Paling saya selalu bilang ya sudahlah. Kalau Anda memang mau jalankan bisnis Anda silakan, saya jalankan Tiansi, sama-sama sukses. Selesai. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan karena saya masih bekerja, itu menjadi kendala. Pulang malam, berangkat pagi. Selalu seperti itu. Libur seminggu sekali. Ya itu pun kadang-kadang mulai ada grup yang agak jauh. Bahkan di luar Pulau Bali, di luar kota. Ya harus benar-benar manfaatkan waktu. Jadi waktu saya memutuskan untuk fokus di Tiansi, saya juga total Bapak Ibu. Alokasikan waktu. Selain waktu kerja saya hampir dominan. Itu waktu saya untuk Tiansi ini. Orang tua Bapak Ibu mulai juga ya ngasih nasihat yang bijaksana Bapak Ibu, tapi sebetulnya hampir-hampir bisa membuat saya berhenti di bisnis ini. Orang tua saya, orang tua kandung. Ya orang tua saya pegawai negeri udah puluhan tahun. Jadi yang beliau tahu ya ini MLM negatif. Dulu beliau juga diajak MLM sama teman-temannya. Kadang-kadang saya yang menjadi penasehatnya. Nggak usah Pak, jangan ikut. Setiap dicari ikut MLM, bapak saya yang bilang, Pak hati-hati. Sekarang saya kena karmanya, kena batunya. Begitu beliau tahu, pulang ke rumah, pulang kampung, nengok orang tua, duduk sebentar, ngopi sebentar, belum sempat ngobrol, hilang. Saya cari teman-teman lama. Terus begitu aja. Akhirnya saya disuruh duduk, ngobrol dulu sebentar. Wah dikasih nasihat Bapak Ibu. Ini nanti negatif, ini mengganggu karirmu. Udah kerja bagus, sekarang orang susah cari kerja. Pekerjaanmu udah bagus, Bapak udah seneng. Nanti kalau ada apa-apa, kerjaanmu bermasalah. MLM mana bisa dijadikan pegangan. Kamu udah kerja aja, nak. Udah, jangan ikut yang begini-begini. Bapak malu nanti gimana? Wah, kata keluarga apa semua. Seperti itu Bapak Ibu. Saya udah diam aja, saya nggak berdebat. Karena memang nggak ada untungnya berdebat. Ya sudah saya, iya Pak. Tapi saya tetap jalankan Bapak Ibu. Saya berpikir bagaimana caranya meyakinkan
orang tua saya. Ibu saya seorang pedagang. Nanyanya selalu begini, bonusnya datang dari mana? Kamu nggak buka toko, kamu nggak jual produk, dapat bonusnya dari mana? Terus nanyanya begitu, susah sekali jelasin Bapak Ibu. Di Tiansi ini kita kan nggak buka toko, kita nggak keliling jualan produk, tapi memang dapat bonus Bapak Ibu. Kan cerita-cerita aja, join, cerita-cerita coba produk di sana sini, kan dapat bonus kita. Jadi ibu saya selalu nanya sebagai seorang pedagang, dari mana uangnya? Nggak begini, nggak begitu, macam-macam. Nah, saya diam aja lah, susah jelasin juga nggak ngerti-ngerti Bapak Ibu. Saya diam aja. Saya berpikir bagaimana cara meyakinkan orang tua saya agar mereka bisa percaya. Akhirnya saya berjuang lebih keras Bapak Ibu. Bintang 6, saya beli mobil baru. Saya bayar pakai bonus Tiansi. Ya, karena saya masih bekerja, saya masih punya gaji. Akhirnya saya alokasikan bonusnya untuk beli mobil baru. Saya pulang ketemu orang tua. Orang tua nanya, mobil baru ya? Ya Pak. Dapat duit dari mana? Bonus dari Tiansi. Yang benar katanya. Jangan-jangan cuma sebentar aja. Masih Bapak Ibu, masih negatif juga. Ya sudah, saya diam aja. Saya jalankan lagi Bapak Ibu. Seperti itu diantaranya proses yang saya lalui. Ya, orang negatif, orang menolak, dan keluarga nggak setuju. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang pasti. Kalau Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu, Anda harus totalitas. Ya, harus total-totalan. Mungkin Anda belum bisa full time sekarang karena masih bekerja, punya perusahaan yang sedang berjalan. Ya, Anda paruh waktu. Jangan mendadak langsung besok bertengkar dengan bosnya, langsung berhenti, jangan. Atau usahanya tutup aja, jangan juga Bapak Ibu. Total itu adalah full heart, sepenuh hati. Kalau Anda belum bisa full time, nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa full heart. Ya, yang penting di luar kerja Anda, di luar bisnis Anda punya waktu, itu Anda alokasikan total mengembangkan bisnis Tiansi Anda. Itu yang saya lakukan. Saya akhirnya untuk memastikan lagi Bapak Ibu, saya sempat berkunjung ke Dago Pakar, ke rumahnya Pak Louis Tendean. Saya lihat, wah, saya foto mobil segala macam pencapaiannya. Saya pikir, wah, kalau seperti ini layak kok saya bekerja keras. Apa yang beliau raih, saya akan raih juga. Kemudian di bintang 7 Bapak Ibu, saya ke dealer waktu itu. Ke dealer BMW di Denpasar. Masuk ke dealernya. Ini mobil yang saya mau dapat. Layak kok saya berjuang. Nanti awas kalau saya berhasil, saya dapat mobil seperti ini. Walaupun setelah itu terus ditelepon sama marketingnya. Pak, gimana bapaknya jadi ambil mobil nggak? Belum Bu. Terus saya lama-lama bosan juga dia telepon. Terakhir waktu dapat saya servis ke sana mobilnya, beliau bingung. Loh kok jadi beli Pak? Beli di mana? Saya bilang beli di Jakarta. Ya itulah Bapak Ibu saya lakukan. Saya semakin semangat Bapak Ibu mengerjakan usaha ini. Saya sudah lihat gambaran masa depan saya di usaha ini. Kalau saya terus Bapak Ibu bekerja sampai umur 55 tahun, banyak sekali waktu yang akan saya pertaruhkan. Tapi kalau di usaha ini saya sudah lihat paling setahun, 2 tahun, 3 tahun saja. Kita kerja lebih keras, kita kerja lebih giat, tapi hasilnya udah jelas Bapak Ibu. Bisa bebas waktu, bebas finansial, bebas pikiran, kita bisa tenang, pensiun muda. Jadi penting sekali Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang baru bergabung atau akan bergabung, putuskan dulu Bapak Ibu. Anda mau dapat apa dari usaha ini? Kuatkan visi Anda. Anda mau kemana? Anda mau menjadi apa dari bisnis ini? Begin with the end in mind. Anda putuskan dulu dari sekarang, walaupun memang belum Bapak Ibu. Sekarang ini belum bisa Anda pegang mobilnya, belum bisa Anda pegang mungkin kebebasan waktunya, belum bisa Anda dapatkan ketenangannya, tapi Anda harus bisa memvisikan terlebih dahulu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya berjuang terus, ya, bonusnya semakin besar, akhirnya di bintang 8. Saya mulai bimbang Bapak Ibu. Ini mana pokok, mana tambahannya. Tadinya kan penghasilan tambahan, waktu luang. Sekarang penghasilan tambahannya lebih besar dari pokoknya. Sebulan gajian 2 kali. 2 kali, 1 dari Tiansi, 1 dari kantor. Masalahnya teman-teman yang dulu ketawa-ketawa, menghina, mengejek, diajak juga gak mau gabung. Setelah tahu mau pensiun, mau dapat mobil, dengar bonusnya besar, dari tadinya ngejek, sekarang berubah Bapak Ibu, berubah haluan, menjadi syirik. Iya Bapak Ibu.
Iya, itu terjadi. Wah, tadinya menghina, mengejek, diajak nggak mau. Dan beberapa teman saya juga mulai berhasil, bonusnya mulai bagus-bagus. Mereka setiap akhir bulan, kapan gajian ini? Udah ngomel-ngomel, kapan gajian? Tanggal merah telat sehari aja transfer gaji. Wah, udah banyak komentar-komentar. Ya, saya bilangin, ya sudah dong kalau mau dapat gaji lebih, gaji double ikut Tiansi. Enggak. Tapi kalau gajinya telat sehari aja, wah CATM belum masuk udah komplain, udah protes. Ya Bapak Ibu tambah lama, saya berpikir juga, tambah beban juga. Selain saya sudah memang menginginkan sekali bisa bebas, bisa pensiun, ya bisa keluar dari lingkungan dunia kerja. Ya saya Bapak Ibu, ya mungkin Anda, saya nggak tahu kondisi Anda sekarang bagaimana, tapi Anda konsultasi dulu nanti dengan upline dari Anda yang aktif. Ya saya dulu setelah di bidang 8 saya pikir waduh ini mending saya pensiun total ikut Tiansi saja. Toh kehilangan gaji tapi saya punya waktu banyak, stres berkurang, ya beban berkurang. Bapak Ibu singkat cerita, di tahun 2007 saya sudah bidang 8. Saya mau berjuang juga waktu itu mau dapat mobil mewah. Sebagai new bidang 8 saya berusaha tapi saya gagal. Dan juga ada beberapa jaringan yang nggak tahu bagaimana kondisinya perlu lebih banyak dibantu. Ada beberapa orang yang nggak kuat visinya, akhirnya nggak aktif. Ada yang kena gangguan apa atau MLM lain apa. Saya pikir wah kalau bisa saya full mengalokasikan waktu untuk di Tiansi saja. Saya juga punya waktu lebih banyak untuk keluarga saya. Yang selama ini udah banyak saya tinggalkan dan tidak berikan waktu cukup. Karena saya kerja dan jalankan Tiansi. Akhirnya 2007 gagal dapat mobil mewah sebagai new bidang 8. Saya berpikir kalau begini saya harus segera berhenti bekerja. Pensiun muda. Orang tua saya melarang Bapak Ibu. Tapi saya tetap Bapak Ibu. Dengan prinsip saya ini hidup saya udah tahu bahwa Tiansi ini tidak seperti apa yang menjadi perkiraan orang termasuk orang tua saya. Saya akan tetap pensiun muda. Ya. Dan yang menarik Bapak Ibu. Tahun 2007. Sekitar bulan Agustus atau September. Ada Bapak Ibu, di tempat saya bekerja itu, di hotel ya. Hotelnya mahal-mahal, 6.500.000 rupiah semalam. Belum pajak, belum servis. Tidak termasuk sarapan pagi. Kamar saja. Tidur saja 6,5 juta semalam. Jadi kalau Anda nginap, nggak bisa tidur, rugi besar Bapak Ibu. Iya, itu yang paling murah. Bahkan ada yang 80 juta semalam juga ada. Ini hotel mahal sekali. Waktu itu ada tamu ke hotel. Wah saya ketemu Bapak Ibu. Ketemu tamunya, leader Tiansi. Saya pikir hebat sekali leader Tiansi ini. Ya, menginap semalam 6,5 juta. Pengantin baru. Saya pikir bener nggak ini? Teman saya nanya, ini bosnya Tiansi? Saya bilang bukan, ini distributor Tiansi. Nginep di sini. Saya bilang. Kalau bos-bos perusahaan lain, perusahaan besar sering juga nginep. Tapi yang ini bukan bosnya, tapi ini distributor Tiansi. Ya. Tidur semalam 6,5 juta. Makan berdua. Makan romantis nih, pengantin baru. Berdua. Di bawah tebing, di atas air laut, ya ada anjungan. Berdua makan saja, makan malam saja. Di luar sempin, makanannya saja 3 juta. Berdua. Kalau spa paket berdua, bulan madu, berdua 3 juta juga. Tamu ini bilang, Pak nggak apa-apa, saya ambil ini. Makan malam berdua romantis, spa, pengantin baru romantis, nginep. Saya berpikir Bapak Ibu, ini Tiansi luar biasa. Ya Tiansi ini luar biasa. Ya, saya kerja di sana, bukan jadi tamu Bapak Ibu, bukan menginap. Tapi ini distributor Tiansi, menginap, bayar mahal. Akhirnya saya bilang, Pak, kalau Bapak kesini lagi menginap, bulan depan saya udah nggak di sini Pak, saya bilang. Saya mau pensiun dari sini. Ya, seperti itu. Ya, itu beliau Bapak Irfan Setiawan bersama istrinya Ibu Anita. Akhirnya saya putuskan, sudah akhir tahun 2007 saya putuskan untuk pensiun muda Bapak Ibu. Berhenti bekerja, saya fokus di Tiansi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya berjuang lebih keras lagi tahun 2008 akhirnya. Ya, 2007 saya gagal sebagai new bidang 8. 2008 Bapak Ibu, saya berjuang lebih giat lagi. Akhirnya 2008 saya berhasil mendapatkan mobil mewah BMW-nya waktu itu. Dan saya bayar kaul Bapak Ibu.
Seingat-ingat saya pokoknya yang masih bisa saya ingat. Karena banyak ditolak di sana, ditolak di sini, ketemu orang negatif di sana, di sini kan banyak itu. Saya nggak ingat, saya nggak hitung yang negatif. Tugas saya kan mengajak orang untuk bergabung, kita kerjasama. Yang tidak mau bukan urusan saya, bukan rezekinya mereka. Nah tapi karena beberapa itu yang pernah komentarnya menyakitkan hati, saya nggak boleh berdebat. Begitu dapat mobil mewah BMW ini Bapak Ibu, saya yang seingat-ingatnya lah, walaupun jauh dari Denpasar saya cari. Bener, saya cari, saya klakson rumahnya. Pep, pep. Udah lewat aja Bapak Ibu. Dalam hati terima kasih sudah menantang saya. Ya, seperti itu. Dendam positif. Pergi sana, pep, pep. Ternyata saya lanjutkan buntu juga gangnya dia rumahnya. Sialan orang tinggal di rumah gang buntu aja udah kayak gini gayanya. Tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting saya lewat rumahnya, saya cuma klakson, itu kaul saya. Bukan untuk nantang berkelahi atau apa, bukan. Tapi kaul saya. Terima kasih sudah menantang saya. Buat saya semangat. Karena saya belajar Bapak Ibu. Saya belajar ternyata orang-orang negatif itu adalah guru-guru terbaik yang dikirim Tuhan untuk mengetes atau menguji iman kita. Itu Bapak Ibu ternyata. Saya yakin Anda juga lebih tertantang kalau sempat mungkin dihina, diejek ya, atau diserang tentang tiansi Anda. Itu Anda pasti semangat kadang-kadang, dendam positif. Awas nanti saya buktikan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, itu kekuatan Anda juga. Tapi mungkin sekarang Anda belum bisa rasakan. Tapi nanti kalau Anda sudah jadi pemenang, dapat sekupi aja dulu. Buktikan Anda pemenang ya. Lewat klakson juga boleh Bapak Ibu ya. Walaupun belnya lebih kecil lah klaksonnya, titit, nggak apa-apa. Ya. Yang penting Anda sudah mulai bisa buktikan bahwa Anda seorang pemenang Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya. Nah ini Bapak Ibu, saya bergabung karena produk. Ya saya sudah ceritakan tadi, produk Tiansi memang luar biasa sekali. Ya ternyata saya yang negatif dulu bisa berubah ya menjadi positif berkat kesaksian kesembuhan anak saya setelah mengkonsumsi produk-produk dari Tiansi. Nah ini Bapak Ibu, sekali lagi visi impian itu penting sekali. Saya ke Bandung, ya saya lihat seperti apa ya kehidupan leader-leader yang karena mau berjuang, mau komitmen, akhirnya kehidupannya luar biasa. Menurut ukuran saya dulu, yang sudah merasa kerja keras, udah belasan tahun berkarir, tapi apa yang beliau-beliau raih, di antaranya Pak Louis Tendian, baru beberapa tahun saja mengerjakan usaha ini, kehidupannya sudah jauh luar biasa daripada kebanyakan orang. Nah Bapak Ibu sekali lagi, temukan visi Anda, impian Anda. Setelah Anda punya visi atau impian ini, buatlah komitmen Bapak Ibu. Buatlah komitmen. Komitmen adalah kerelaan Anda untuk bekerja keras, terlepas dari suka atau tidak sukanya Anda terhadap proses yang Anda lalui, tanpa pernah menyerah sampai visi atau goal Anda tercapai. Itu komitmen Bapak Ibu. Ya, ini penting sekali. Anda punya visi, Anda punya goal, udah jelas, saya mau seperti ini dari divisi Tiansi. Buatlah komitmen. Sekali lagi komitmen adalah kerelaan Anda untuk bekerja keras. Terlepas dari Anda suka atau tidak suka terhadap proses yang Anda lalui. Dengan tidak pernah berhenti sampai goal Anda, visi Anda terwujud. Itu komitmen. Nah ini Bapak Ibu perjuangan. Ini sampai ke Kalimantan, ya ke pedalaman, ke Kalimantan Tengah. Bersama ada leader saya dari Malang, Bapak Satrio. Wah hari libur 2 hari kadang-kadang dapat. Udah harus berangkat keluar kota. Dari Denpasar, pagi-pagi sekali pesawatnya transit di Surabaya. Nunggu lagi pesawat berikutnya, kadang ngantuk-ngantuk capek sekali. Saya sering di Juanda ini karena airportnya bersih sekali. Saya sering nunggu pesawat itu Bapak Ibu, saya ngantuknya. Duduk di lounge juga ngantuk, nggak enak. Saya kadang-kadang masuk kamar mandi di Juanda, saya duduk aja di sana. Bersih sekali Bapak Ibu kamar mandinya. Saya kadang-kadang duduk di sana, nunggu pesawat berikutnya untuk keluar kota. Wah berjuang Bapak Ibu, daerah-daerah itu di satu sisi kita senang bisa lihat wilayah Indonesia kemana-mana, bantu teman-teman. Tapi kadang-kadang kondisinya nggak selalu nyaman seperti di rumah, di kota kita, di tempat kita. Ya banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang tidak nyaman. Listrik mati terus, perjalanan jauh, ya kan? Tempat makan nggak ada. Kadang-kadang kamar mandi, toilet pun nggak ada. Banyak sekali perjuangannya. Airnya coklat terus, air PDAM pun coklat Bapak Ibu. Harus kita lalui prosesnya seperti itu. Pertemuan Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang di daerah-daerah itu listrik nggak ada. Walaupun ada listrik, tapi udah voltasenya rendah sekali.
Ya kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu, pertemuan, saya pernah pertemuan bikin ya seminar, lampunya apa? Lampu emergensi itu Bapak Ibu. Bukan lampu apa, dan lilin beberapa. Ya karena nggak ada listrik. Saya bilang, saya sudah ke sini. Anda juga sudah diinformasikan, akan diberikan informasi tentang kesehatan, tentang kesejahteraan, tentang tiansi. Saya cuma menyampaikan saja sebentar, walaupun dalam kondisi yang seperti ini saya tetap sampaikan. Nanti Bapak Ibu yang memutuskan bagaimana pilihan Anda. Itu sering Bapak Ibu. Atau kadang kemana-mana bawa genset, bawa generator. Kadang nggak ada listrik. Ya, seperti itu prosesnya. Akhirnya ini, waktu pensiun muda ini saya bahagia sekali Bapak Ibu. Saya punya waktu untuk keluarga, sekaligus juga punya waktu lebih banyak untuk menjalankan, membantu teman-teman mengembangkan bisnis tiansi. Retire young, pensiun muda. Untuk ukuran saya, pensiun muda. Tapi banyak teman-teman di tiansi belum pernah bekerja, tamat sekolah, tamat kuliah, langsung pensiun. Itu yang jauh lebih luar biasa Bapak Ibu. Ya, bagi Anda yang muda-muda, tidak harus melalui proses kerja keras, bekerja di perusahaan, ya misalnya, ataupun belajar usaha sendiri, coba-coba sana, coba sini, bisnis ini, bisnis itu. Kalau emang Anda punya kesempatannya, kenapa tidak Anda maksimalkan? Anda bisa masih muda, langsung sukses. Ibarat orang belum pernah kerja tapi udah pensiun. Anda punya kehidupan yang luar biasa. Saya lihat banyak sekali leader-leader yang seperti itu di bisnis tiansi, di One Vision ini. Ya saya bisa punya waktu lagi untuk hobi saya. Selama fokus sekitar 3 tahun, terus tiansi sampai teman-teman saya, waduh ngomong tiansi aja terus. Dulu teman-teman main bulu tangkis, teman-teman olahraga, udah pada lama nggak komunikasi. Ya bukannya saya mau meninggalkan teman Bapak Ibu, tapi saya tiansi nggak mau. Tapi kalau saya ketemu terus main bulu tangkis terus, atau main golf terus, kan kita nggak ada waktu untuk tiansi. Terpaksa saya tinggalkan sebentar, tapi begitu bebas waktu, punya waktu lagi sekali-sekali. Ya kita bisa lagi untuk hobi. Nah ini Bapak Ibu, ya rewardnya luar biasa. Saya bersyukur sekali berkat tiansi ini saya bisa mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya dapat penghargaan mobil mewah ini yang saya banggakan untuk menjawab tantangan orang-orang yang negatif terhadap saya, terhadap bisnis tiansi ini. Dan yang menarik Bapak Ibu, saya nggak sukses sendiri. Ya ini waktu saya kumpul-kumpul ya sama teman-teman di grup, ini saya foto reward teman-teman di grup saya. Ada yang BMW, ada yang Fortuner. Padahal dulu di awal Bapak Ibu kebanyakan bawa sepeda motor saja. Kalau pertemuan sudah Bapak Ibu kondisinya tidak seperti sekarang. Kami bangga sekali Bapak Ibu bahwa di usaha ini kita bisa sukses, sekaligus suksesnya rame-rame bersama-sama teman-teman. Dan saya juga bersyukur sekali kepada Tuhan Bapak Ibu, ya perjuangan saya nggak sia-sia. Tahun 2011 diberikan penghargaan sebuah rumah yang layak. Mewah belum tentu, relatif Bapak Ibu, tapi layak untuk diperjuangkan. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu lewat usaha ini sekarang bisa punya rumah di kota, punya rumah di dekat pantai, punya rumah di gunung. Ya, saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Ya, usaha yang cuma Rp85.000 modalnya. Usaha yang banyak diremehkan orang. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh perjuangkan, usaha ini juga bisa memberikan sesuatu yang layak untuk Anda sesuai dengan perjuangan Anda. Nah, bersama Mr. Lee Jin Yuan Bapak Ibu, ya orang yang sangat luar biasa sekali, visinya besar, komitmennya juga besar untuk membantu banyak orang, menyehatkan sekaligus mensejahterakan. Banyak orang kaya Bapak Ibu, banyak orang punya uang banyak, tapi belum tentu dari bisnisnya itu bisa bermanfaat banyak untuk umat manusia. Tapi saya salut Bapak Ibu. Ya dengan beliau misalnya Lee Jin Yuan, visinya besar sekali dan terus beliau berkomitmen untuk membesarkan bisnis tiansi ini untuk kedepannya. Ini Bapak Ibu, manfaat yang lain, liburan ke luar negeri. Ya sering saya dapatkan Bapak Ibu. Ke banyak tempat sudah liburan berkat ada di usaha ini. Dulu kalau ke luar negeri biasanya urusan kerja, pulang-pulang bikin laporan. Tapi kalau sekarang ini santai sekali. Benar-benar pelong karena berangkat liburan, ya liburan. Ya ini di Honolulu, liburan ke Hawaii, dan juga punya persaudaraan Bapak Ibu. Punya persaudaraan yang baik sekali. Kemana-mana kita punya teman, punya saudara. Ya ini di Lampung, kita dianggap saudara di mana-mana. Sekali lagi walaupun kondisinya nggak selalu nyaman, senyaman di kota kita, di rumah kita, tapi banyak Bapak Ibu hal yang bisa kita dapatkan manfaatnya berkat ada di usaha ini. Ini Bapak Ibu, teman-teman saya yang udah mendapat reward sekarang, ada yang seorang pengusaha, ada yang seorang pengelola properti, ada yang
mantan seorang satpam saja, ada yang mantan tukang parkir Bapak Ibu, ya. Ada yang mantan supervisor di perusahaan, ada juga yang mantan seorang loper koran Bapak Ibu. Sekarang bawanya mobil mewah, kehidupannya luar biasa, dibanggakan keluarganya. Itu Bapak Ibu, ya. Satu hal Bapak Ibu, kalau Anda dari awal camkan baik-baik. Kalau Anda mengerjakan usaha ini, percayalah bahwa Anda tidak mungkin hanya kerja untuk diri Anda sendiri. Begitu Anda fokus berjuang di usaha ini, Anda juga mulai sengaja atau tidak akan bekerja keras juga untuk sekaligus membantu orang lain. Itu Bapak Ibu yang saya sangat syukuri sekali di usaha ini. Ini orang tua saya, ya ayah saya. Beliau sudah puluhan tahun mengabdi sebagai pegawai negeri. Ya beliau sudah pensiun Bapak Ibu. Dulu beliau yang sering, hampir-hampir membuat saya berhenti mengerjakan usaha Tiansi ini. Karena namanya orang tua, sangat sulit Bapak Ibu kita ajak berdebat, kita lawan, rasanya durhaka. Tapi saya tahu Bapak Ibu bahwa pilihan saya di Tiansi ini juga sebuah pilihan yang jelas, yang sangat mulia juga usahanya. Makanya setiap beliau selalu menentang saya nggak pernah berdebat. Akhirnya Bapak Ibu, setahun setelah saya pensiun, baru beliau pensiun. Dan waktu itu sebagai hadiah pensiunnya, saya ajak beliau untuk liburan. Waktu itu ke Thailand Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu dengan Anda. Apakah perjuangan yang Anda lakukan sekarang layak untuk Anda teruskan demi orang-orang yang Anda cintai dan juga demi orang lain di sekitar Anda. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya diberi kekuatan untuk tetap bertahan di usaha ini. Sehingga sekarang saya merasakan banyak sekali nilai-nilai, nggak cuma materi Bapak Ibu. Kalau uang, banyak cara yang bisa Anda dapatkan untuk mencari uang. Tapi di usaha ini saya menemukan banyak sekali nilai-nilai yang positif, yang tadinya saya nggak pernah bayangkan akan saya dapatkan. Beli produk, selebihnya kita cerita-cerita. 2 juta Bapak Ibu, 2 juta saja. Kalau sekarang Anda bilang tidak punya uang, kalau sekarang Anda bilang 2 juta mahal, apakah 5 tahun lagi? Mungkin bukan 5 tahun lagi, mungkin bulan April saat harga BBM akan naik. Mungkin tahun depan saat biaya sekolah akan naik, saat biaya kesehatan semakin mahal. 10 tahun lagi dari sekarang Bapak Ibu. Sampai kapan Anda akan katakan 2 juta saja mahal? 2 juta saja nggak punya uang. Apalagi nanti kalau Anda perlu 10 juta, perlu 20 juta. Kapan Anda punya uang Bapak Ibu? Justru kalau Anda sekarang anggap 2 juta itu mahal, harusnya Bapak Ibu, harusnya Anda lihat bahwa kalau sekarang aja 2 juta mahal, kapan bisa punya uang yang lebih? Kalau 2 juta saja Anda anggap mahal untuk sebuah usaha, untuk merubah masa depan, untuk masa depan yang lebih baik, untuk Anda, bukan untuk lain Anda, bukan untuk Anda, suami, untuk istri Anda, untuk anak-anak Anda, untuk keluarga Anda. Kalau Anda sukses, Anda juga yang dibanggakan keluarga Anda. Bapak Ibu, saran saya mulai sekarang, jangan terus kita hidup berdasarkan dari apa kata orang lain. Sekarang orang lain mungkin mikir, aduh MLM, aduh Tiansi, mereka mengejek Anda. Bapak Ibu, Anda fokus terus kerjakan usaha ini. Karena masa depan Anda di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Suatu saat anak Anda perlu biaya, keluarga Anda perlu biaya. Anda juga yang harus bertanggung jawab, bukan mereka yang sekarang menghina Anda. Masa depan Anda di tangan Anda Bapak Ibu, bukan di tangan orang lain. Jangan hanya gara-gara Anda gengsi, jangan hanya gara-gara Anda takut ditolak, jangan hanya gara-gara Anda mungkin ditertawakan oleh teman-teman Anda berhenti atau Anda batal bergabung di Tiansi ini. Jangan hanya gara-gara malu Bapak Ibu, Anda berhenti dan tidak mengambil peluang ini. Karena apa? Kalau Anda jadi orang yang gagal dalam hidup Anda, yang rugi, yang menderita bukan cuma Anda, tapi istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda. Kalau Anda menjadi orang yang biasa-biasa saja, atau bahkan menjadi orang yang gagal dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda mau Bapak Ibu berjuang, lupakan gengsi, lupakan malu, jangan dengarkan kata orang Bapak Ibu, jangan dengarkan kata orang. Anda berjuang terus Bapak Ibu. Suatu ketika Anda sukses, Anda yang menjadi kebanggaan orang tua Anda,
kebanggaan istri, kebanggaan suami, kebanggaan anak-anak Anda, Bapak Ibu. Saya pernah di posisi Anda, berjuang, ragu-ragu, berjuang, ragu-ragu lagi. Apakah terus ikuti Hansi, apakah berhenti? Saya pernah di posisi Anda. Saya yakinkan Bapak Ibu, Anda bertahan sedikit lebih lama Bapak Ibu. Percayalah. Kalau hari ini saya yang berbagi cerita sukses kepada Anda, saya yakin dan percaya. Bagi Anda yang punya keyakinan, yang punya komitmen terhadap visi Anda, terhadap impian-impian Anda. Setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi dari sekarang, saya yakin dan percaya. Kalau Anda terus berkomitmen, maka Anda yang akan naik ke atas panggung menjadi pembicara kisah sukses Anda sendiri. Terima kasih, selamat sore. Semoga Tuhan memberkati Anda.